Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6A akan menampilkan video mengenai aplikasi teknologi DNA dengan anggota Esther Della Rusa Hotasoid, Lutfi Ayu Mustika, dan Putri Nurhafizah. Dengan tujuan mahasiswa mampu mengkaji aplikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dalam perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Perkembangan teknologi baru telah menghasilkan produksi sejumlah besar protein yang penting secara medis dan menciptakan potensi yang sangat besar untuk industri farmasi. Bahan atau objek yang digunakan yaitu materi dari sumber belajar dan PPT, alat yang digunakan yaitu gawai, laptop, dan kamera handphone dalam pembuatan dan editing video. Prosedur proyek 1. Menentukan dan mempelajari materi aplikasi teknologi DNA. 2. Menentukan materi yang telah didiskusikan menjadi video. 3. Persiapan pembuatan video dari materi aplikasi teknologi DNA. Dan 4. Pengeditan video agar menarik. Aplikasi rDNA dalam pengobatan. Beberapa produk DNA rekombinan digunakan dalam terapi manusia. Banyak gen manusia telah dikloning dengan E. coli atau dalam ragi. Sel yang dikultur yang diubah dengan gen manusia digunakan untuk memproduksi insulin, faktor 8 untuk laki-laki yang menderita hemofilia, faktor 9 untuk hemofilia B, hormon pertumbuhan manusia, EPO, faktor perangsang, hormon paratiroid, leptin, dan antigen. Aplikasi rDNA dalam ilmu forensik. Aplikasi biokimia di pusat forensik sebagian besar pada kemampuan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu dari rambut, jenis darah, dan barang-barang lain yang ditemukan dari tempat kejadian perkara. 1. Analisis DNA dalam identifikasi tersangka kejahatan. Dasar dari sidik jari genetik dan profil DNA kembar identik adalah satu-satunya individu yang memiliki salinan identik dari genom manusia. Genom manusia kurang lebih sama pada setiap orang. Gen yang sama akan berada dalam urutan yang sama dengan bentangan DNA intergenik yang sama di antara mereka. Tetapi genom manusia serta organisme lain mengandung polimorfisme posisi di mana urutan nukleotida tidak sama di antara anggota populasi. 2. Sidik jari genetik dengan penyelidikan hibridisasi. Teknik ini tidak didasarkan pada salah satu jenis sisi polimorfik, tetapi pada jenis variasi yang berada dalam genom manusia yang disebut sekuens berulang yang tersebar variabel hiper. A. Menyiapkan sidik jari DNA. Koleksi spesiesnya berupa amplop yang dijilid, cucian kotor, puntung rokok, dan air liur. Sampel ideal 1 mili darah segar utuh atau sel darah putih yang ditreatment dengan EDTA. B. Retraction fragment length polymerism. Pada gambar di atas dihasilkan karena mutasi dari sisi pengenalan. Ini adalah urutan nukleotida spesifik yang dikenali oleh enzim retriksi. Enzim retriksi mengikat DNA dan memotong di dalam sisi pengenalan. Jika urutan nukleotida tidak bermutasi, maka enzim retriksi tidak akan mengikat karena tidak akan memotong di sisi itu. Satin blot. Teknik molekuler di mana DNA ditransfer ke membran dari gel agerosa dan probe dehibridisasi. Mempersiapkan Satin blot adalah memotong DNA genom dan dijalankan pada gel agerosa. Selanjutnya mentransfer fragmen DNA beruntai tunggal ke membran nilon. Kemudian menghibridisasi probe DNA berlabel radioaktif ke urutan spesifik pada membran. Langkah terakhir mengekspos membran berlabel radioaktif ke selembar film besar dengan memvisualisasikan pita di mana probe dehibridisasi dengan DNA. 3. Profil DNA dengan PCR dari pengulangan tandem pendek. Pembuatan profil menggunakan rangkaian polimorfik yang disebut STRS. Jumlah pengulangan dalam STRS tersebut adalah variabel karena pengulangan dapat ditambah atau dihilangkan oleh kesalahan yang terjadi selama replikasi DNA. 4. Mempelajari kekerabatan dengan pembuatan profil DNA. Individu terkait memiliki profil DNA yang mirip. Profil DNA seperti semua aspek lain dari genom diwariskan sebagian dari ibu dan sebagian dari ayah.
Oleh karena itu, hubungan dalam sebuah keluarga menjadi jelas ketika alel dari STR tersebut ditandai pada silsilah keluarga. Aplikasi bidang pertanian. 1. Tanaman rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan salah satu alat bioteknologi pertanian modern yang didasarkan pada teknologi DNA rekombinan. Ini melibatkan penggunaan alat laboratorium dan enzim khusus untuk memotong, menyisipkan, dan mengubah potongan DNA yang mengandung satu atau lebih gen yang diinginkan. 2. Pengembangan tanaman transgenik. Langkah 1. Ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA. Dalam isolasi prosedur apapun, langkah awal adalah gangguan sel organisme yang diinginkan, yang mungkin virus, bakteri, atau sel tumbuhan untuk mengekstrak asam nukleat. Setelah rangkaian langkah kimia dan biokimia, asam nukleat yang diekstraksi dapat diendapkan untuk membentuk pelet DNA atau RNA seperti benang. Langkah 2. Cloning gen. Pada tahap cloning gen ada 4 tahapan. Yang pertama, pemurnian fragmen DNA, bergabung ke vektor, propagasi di sel inang, dan pemilihan urutan yang diperlukan atau seleksi. Langkah 3. Desain dan pengemasan gen. Perancangan atau pengemasan gen dapat dilakukan dengan mengganti promotor yang ada dengan yang baru. Dimasukkan gen penanda dan gen promotor yang dapat dipilih, menambahkan fragmen penambah gen, intron, dan sekuens pelokal organel. Langkah 4. Transformasi atau penyisihan gen, termasuk transformasi biolistik menggunakan senjata gen dan transformasi yang dimediasi agrobakterium. A. Transformasi biolistik. Pengeboran partikel adalah metode mekanis untuk memperkenalkan gen yang diinginkan. Transformasi yang dimediasi agrobakterium tumefacien, bakteri tanah yang dikenal sebagai perekayasa genetika alam sendiri, memiliki kemampuan alami untuk merekayasa genetika tanaman. Langkah 5. Deteksi gen yang disisipkan. Metode deteksi molekuler telah dikembangkan untuk menentukan integritas transgen atau gen introduksi ke dalam sel tanaman. B. Crossbreeding jika diperlukan. Transformasi genetik biasanya dilakukan dengan varietas elit atau komersial yang sudah memiliki sifat agronomis yang diinginkan tetapi tidak memiliki sifat penting dari transgen. Inisiatif baru dan masa depan dalam rekayasa genetika tanaman. Sampai saat ini, tanaman RG komersial telah memberikan manfaat dalam produksi tanaman, tetapi ada juga sejumlah produk yang akan memberikan kontribusi lebih langsung terhadap kualitas tanaman, lingkungan yang bersih, produksi farmasi, dan pakan ternak. Berikut merupakan beberapa produk hasil transgenik. Kesimpulan, aplikasi teknologi DNA rekombinan yang telah dilakukan dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, antara lain dalam dunia pengobatan, ilmu forensik, aplikasi bidang pertanian, dan lain-lain. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.